Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan pelajaran PKU bersama saya, Ibu Junior Alisa. Sekarang kita masuk bab baru tentang pengolahan makanan internasional. Kalian pasti udah gak aneh gitu ya dengan makanan internasional kayak pizza, spaghetti, kemudian dimsum, kue tiaw, dan makanan internasional lainnya. Sebelum kalian membuat makanan internasional, kalian harus tahu ide, peluang, faktor produksi apa saja yang digunakan pada pengolahan makanan internasional. Nah, ide dan peluang usaha makanan internasional. Yang pertama, di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Apalagi sekarang ada sosial media kayak TikTok, Twitter, kemudian Facebook. Nah, orang-orang tuh bisa tahu gitu ya, makanan internasional di luar sana. Kemudian, Indonesia menjadi salah satu daerah tujuan wisata, apalagi Bali ya. Nah, kemudian ada rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Nah, sekarang tuh kan budaya Korea itu kan makin menjamur gitu kan. Pasti kita pengen tahu dong masakan Korea kayak gimana, bentukannya kayak gimana, rasanya kayak gimana gitu. Kemudian ada ya keragaman aktivitas kuliner. Nah, berikut ini ada grafik yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2009 sampai 2018. Ini kita bisa melihat peluang dari pengolahan usaha makanan internasional. Nah, dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Nah, itu merupakan suatu peluang yang bagus gitu ya untuk kita dalam membuat suatu makanan internasional. Nah, ini juga peluang dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia berdasarkan kebangsaan. Nah, ini dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan ASEAN lainnya. Yang paling banyak itu Malaysia dan Singapura. Ini pada tahun 2018 dan 2019 itu mengalami kenaikan. Nah, kalau sekarang mungkin mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dalam pengolahan makanan internasional itu ada faktor produksi alam, yaitu ada air. Nah, air itu fungsinya untuk apa? Untuk memasak, minum, kemudian mencuci, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tanah. Tanah itu buat apa? Kita kan gak makan tanah. Nah, tanah itu untuk menentukan lokasi usahanya. Kan memerlukan tanah untuk membangun bukan toko ya, kayak tempat lah ya, tempat untuk berjualannya. Kemudian iklim dan cuaca. Nah, ini faktor ini penting ya untuk menjual suatu makanan internasional. Misalnya kita melihat iklim di Bandung misalnya ya. Di Bandung udah panas nih sekarang. Nah, harusnya kan membuat atau menjual makanan atau minuman yang dingin gitu. Sedangkan kalau misalnya di tempatnya itu dingin, daerahnya itu dingin, berarti harus menjual makanan yang panas. Nah, kemudian tumbuhan dan hewan itu lebih ke bahan bakunya ya, sama bumbunya. Kayak tumbuhan tuh kan kayak bisa bawang putih, bawang merah, itu kan untuk bumbu-bumbu maupun sayuran. Nah, hewan juga dibutuhkan. Misalnya kita membuat steak ya, misalnya ya pasti kan pakai daging sapi kayak gitu. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja, terbagi menjadi dua. Ini kalau kalian ingat pelajaran ekonomi pasti udah gak asing nih bagi anak PS.
Nah, ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Nah, kalau untuk tenaga kerja jasmani terbagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Itu memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja. Misalnya chef. Chef itu sekolah loh, nggak sembarangan gitu. Mereka punya ilmu memasak. Mereka itu kuliah juga gitu, sekolah. Nah, kemudian tenaga kerja terlatih. Dia memerlukan latihan dan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, misalnya tukang masak. Jadi dia itu tidak perlu sekolah lah gitu ya untuk memasuki dunia kerja. Jadi ya udah dilatih aja gitu. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, misalnya tukang sapu dan pesuruh atau waiters. Kemudian ada tenaga kerja rohani, lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya manajer pemasaran, dia untuk memasarkan produknya, berarti kan itu menggunakan intelektualnya gitu. Tenaga kerja rohani bukan segi keagamaannya saja gitu, tapi dalam kemampuan intelektualnya. Nah, kemudian ada faktor produksi modal. Menurut wujudnya ada 2, ada modal barang dan modal uang. Kalau modal barang itu modal berwujud, barang yang digunakan untuk proses produksi seperti bangunan untuk warung, rumah makan, alat memasak, kursi dan meja untuk makan, bahan mentah dan alat kantor. Benar-benar barang lah ya itu. Kemudian modal uang itu modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang seperti uang tunai, simpanan di bank, dan saham yang berbentuk uang lah ya. Kemudian faktor produksi modal menurut fungsinya itu ada modal perorangan, modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Kalau modal masyarakat, itu modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Misalnya jalan masuk ke lokasi usaha, misalnya gini nih, kita tuh mau membuat ya, kita akan membangun suatu restoran, tapi di jalan yang jelek banget. Nah, kemudian kita ngebagusin jalannya. Nah, itu kan berguna bagi masyarakat umum gitu dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian menurut sifatnya ada modal tetap. Modal tetap itu jadi barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi. Jadi si barangnya tuh memang dipakai berapa kali gitu, nggak cuma sekali, kayak warung, alat memasak, sendok, garpu, kemudian meja dan kendaraan. Kalau modal lancar itu barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti bahan makanan itu kan sekali pakai. Terus kwitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan. Kemudian menurut bentuknya ada modal nyata, itu barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi, seperti peralatan memasak dan bahan baku. Nyata ya, kelihatan banget, terpampang nyata. Nah, ada modal tidak nyata, yaitu barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi, seperti keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Kemudian dari kepemimpinan juga bisa. Kemudian menurut sumber modal ada modal sendiri,
yaitu modal yang berasal dari kekayaan sendiri atau ya kekayaan dari si pengusahanya. Contohnya dari tabungan, dana cadangan maupun saham. Kalau modal pinjaman itu berasal dari pinjaman ke orang lain atau lembaga lain, harus dibayar dengan bunganya seperti bunga bank jangka pendek, atau jangka panjang, peminjaman koperasi, pinjaman dari perusahaan lain. Kemudian ada faktor produksi kewirausahaan. Kan tadi ada faktor produksi alam, kemudian faktor produksi modal, dan sekarang ada faktor produksi kewirausahaan. Jadi seorang wirausahawan atau pengusaha itu harus memiliki keahlian. Yang pertama, keahlian memimpin. Kayak di kelas kan kalian punya KM ya. Nah, mereka tuh kepemimpinannya kayak gimana? Nah, jadi keahlian yang perlu dimiliki oleh wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Jadi dalam keahlian memimpin harus memiliki keahlian menyusun rencana, kemudian harus dapat memotivasi karyawannya gitu biar mereka itu bersemangat, kemudian membina karyawan agar bertanggung jawab pada tugasnya, terus menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, ya kayak ngerangkul karyawan-karyawannya lah. Kemudian ada keahlian teknologi, jadi keahlian yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi makanan internasional. Jadi kayak teknologi produksi seperti dari bahan baku sampai pengemasan itu memiliki keahliannya. Kemudian memiliki keahlian teknologi informasi. Jadi seorang wirausahawan jadi harus bisa pakai Excel, PPT, terus bisa main sosmed. Terus dia mampu mengoperasikan software pembuat desain gitu. Kemudian bisa mengoperasikan software akuntansi untuk pembukuan. Nah, yang terakhir itu keahlian organisasi. Jadi keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional, baik ke dalam maupun keluar. Jadi dalam keahlian organisasi itu haruslah adanya struktur organisasi yang jelas serta job desk-nya yang jelas gitu. Misalnya sekretaris tugasnya apa, kemudian pemasaran tugasnya apa, personalia tugasnya apa. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan adalah yang pertama, membuat program kerja perencanaan yang jelas dan tepat, kemudian mengadakan pengorganisasian, pengaturan, dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi, kemudian memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawannya agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau misalnya kalian gak ngerti bisa ulangi lagi videonya atau bisa bertanya langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.